Bocah perempuan yang diduga menjadi korban pencabulan tetangganya di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat meninggal dunia. Korban sempat dirawat selama 1 minggu di Rumah Sakit Umum Daerah, namun nyawanya tidak tertolong akibat mengidap penyakit menular seksual. Seorang bocah perempuan berusia 10 tahun di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran meninggal dunia setelah sempat dirawat karena sakit. Bocah kelas 4 SD tersebut dimakamkan di TPU Pereng samping makam kakeknya. Sebelumnya, bocah tersebut dirawat selama seminggu di RSUD karena menderita penyakit menular seksual. Diduga almarhumah menjadi korban pencabulan oleh salah seorang tetangganya. Korban sempat menceritakan yang dialaminya kepada ibunya. Sementara, Satreskrim Polres Ciamis masih menyelidiki kasus dugaan pencabulan bocah perempuan yang dilaporkan pihak keluarga. Polisi masih mengumpulkan barang bukti dan keterangan para saksi, sekaligus meminta keterangan tenaga ahli terkait dengan penyakit menular seksual yang dialami korban. Kelamin gitu. Hasil diagnosa juga seperti itu. Jadi korban ini hasil diagnosa dari medis, korban mengalami penyakit menular seksual. Beliau itu ketua RW di lingkungan. Kenapa beliau diamankan? Karena memang informasi dari ibu korban, nama beliaulah yang disampaikan oleh almarhumah pada saat ditanyakan oleh ibu korban. Untuk saat ini statusnya seperti apa nih? Status terduga pelaku. Saat ini beliau masih terlapor statusnya. Hingga kini terlapor diamankan di Polres Ciamis atas permintaan keluarganya demi keselamatan. Sementara itu di Muna, Sulawesi Tenggara, seorang siswi sekolah dasar meninggal dunia setelah menjadi korban pemerkosaan 3 kerabatnya. Ironisnya pemirsa, satu pelaku masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Inilah salah satu pelaku pemerkosaan yang dijemput paksa aparat Polres Muna di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku IM diketahui memperkosa seorang siswi sekolah dasar berusia 11 tahun bersama 2 rekannya. Ketiga pelaku ini diketahui masih ada hubungan kerabat dengan korban dan tinggal bersama di rumah neneknya. Ibu korban sudah meninggal dunia dan ayahnya bekerja di Bangka Belitung. Akibat pemerkosaan itu, korban meninggal dunia akibat pendarahan. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, korban sempat bercerita jika diperkosa oleh 3 pelaku hingga keluarga korban langsung melapor ke polisi. Pagi-pagi? Iya. Nah, di mana Tuhan dong? Di rumahku. Di rumahmu? Iya. Di rumah nenekmu? Iya, di rumah nenekku, Pak. Oh, tapi kan tempat tinggal dia juga toh? Iya. Kan kau sepupu 1 kali toh? Iya. Sepupu 1 kali enggak? Sepupu 1 kali. Tidak. Kenapa bisa kau hantam? Hah? Kenapa bisa kau naik itu anak? Saya hilang. Setubuhan ini yang mengakibatkan meninggalnya korban atau bagaimana, tentu ini perlu kami melakukan penyelidikan, kemudian kami akan berkoordinasi kepada dokter yang menangani dari awal sampai dokter yang melakukan visum pada saat korban sudah meninggal dunia. Ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Muna. Ironisnya, satu pelaku diketahui masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar dan berusia 10 tahun. Seorang kakek berumur 60 tahun diamankan polisi karena mencabuli seorang anak berusia 14 tahun hingga hamil. Ironisnya karena ancaman pelaku, korban yang melahirkan membuang bayinya ke sumur di sebuah klinik. Seorang kakek berusia 60 tahun di Banyuwangi, Jawa Timur diringkus polisi. Kakek 5 cucu ini tak berkutik saat ditangkap di rumahnya. Penangkapan tersangka atas laporan seorang anak berusia 14 tahun yang mengaku dihamili tersangka. Karena ancaman dan tipu dayanya, tersangka mencabuli korban yang tidak lain adalah tetangganya yang tinggal di samping rumahnya hingga hamil.
Korban yang terdesak dengan ancaman tersangka juga nekat membuang bayinya yang baru dia lahirkan ke dalam sumur. Dari sinilah terungkap kasus pencabulan korban yang tega membuang bayinya ke dalam sumur. Bahwasanya berdasarkan laporan dari masyarakat kita telah menangani suatu kasus persetubuhan, di mana di dalam persetubuhan tersebut yang menjadi korban adalah anak-anak, sehingga mereka ataupun yang bersangkutan korban tersebut membuang janinnya yang berusia 5 bulan. Mengapa sebab ataupun modus operandinya adalah ternyata korban ini diiming-imingi, kemudian orang tuanya disuruh beli rokok untuk melakukan penipuan ataupun perubahan yang tidak sebenarnya terjadi, sehingga disitulah kesempatan daripada pelaku ini untuk melakukan perbuatan persetubuhan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi mengamankan tersangka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya seorang anak berumur 14 tahun tega membuang bayinya ke dalam sumur di sebuah klinik di Banyuwangi, Jawa Timur. Aksi anak tersebut terekam kamera CCTV. Tim Basarnas dikerahkan untuk mengevakuasi bayi yang berada di dalam sumur yang diperkirakan memiliki kedalaman lebih dari 20 meter. Proses evakuasi bayi laki-laki malang tersebut memakan waktu lebih dari 1 jam karena kondisi sumur yang sempit. Jasad bayi tersebut langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Blambangan, Banyuwangi untuk divisum dan diautopsi. Sementara sang ibu pembuang bayi yang masih berstatus pelajar tersebut langsung diamankan di Polsek Kabat Banyuwangi, Jawa Timur untuk penyelidikan lebih lanjut. Di Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa, seorang kakek 65 tahun mencabuli belasan anak perempuan yang masih di bawah umur. Para korban dirayu dan diimingi uang Rp20.000 agar mau mengikuti kemauannya. Kakek usia 65 tahun ini digelandang Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan usai dilaporkan telah mencabuli belasan anak perempuan di lingkungan tempat tinggalnya. Ironisnya, pelaku yang sudah lanjut usia ini mencabuli korbannya di sebuah rumah ibadah tempatnya bekerja. Dan aksi bejat terbongkar setelah ada warga yang mendapati rekaman CCTV saat pelaku beraksi. Pelaku mengaku tidak dapat menahan birahi lantaran istrinya yang juga sudah berusia lanjut tidak bisa melayani lagi. Pelaku merayu dan mengimingi para korban dengan uang Rp10 hingga Rp20.000 agar mau mengikuti keinginannya. Angkutan karena sudah tidak melakukan hubungan intim lagi dengan istrinya karena istrinya sudah kurang lebih berumur 65 tahun dan sudah menopause, sehingga tersangka ini melakukan perbuatan cabul ini. Polisi menyita barang bukti diantaranya pakaian milik korban saat dicabuli pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kakek cabul ini akan menghabiskan hari tuanya di balik jeruji besi karena terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya warga Pampang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan merusak rumah seorang lansia yang mencabuli belasan anak perempuan. Saat ini rumah pelaku sudah digarisi polisi untuk menghindari amarah warga. Pihak kelurahan mencatat ada 16 anak menjadi korban, namun yang melapor baru 4 orang. Para korban kini mendapat pendampingan di rumah aman untuk memulihkan trauma. Maka sudah kesini dan sudah memberi pendampingan, kemudian didampingi oleh Pak RT saya. Bu, dari data yang ada, Bu, ada berapa jumlah yang korban ini benar remaja? Menurut informasi 16. 16 ya? Semuanya warga di sini, Bu, atau gimana? Semua warga Pampang. Kasus pencabulan belasan anak perempuan ini menggemparkan warga setelah rekaman CCTV aksi pelaku tersebar di media sosial. Mirisnya, perbuatan bejat ini terjadi di dalam rumah ibadah yang dekat dengan pemukiman. Pemirsa, lagi-lagi kakek mencabuli bocah. Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, seorang kakek ditangkap karena mencabuli anak 7 tahun yang juga tetangganya. Pelaku diduga melakukan aksi tidak terpuji tersebut lebih dari 1 kali pada korban. Seorang kakek di Pangkal Pinang, Bangka Belitung terpaksa berurusan dengan polisi karena diduga telah mencabuli anak tetangganya yang masih berumur 7 tahun. Tim Busernaga Polres Pangkal Pinang yang mendapat laporan keluarga korban langsung menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Pelaku selalu berpindah-pindah tempat setelah tahu tindakannya dilaporkan polisi.
Kejadian berawal saat korban main ke rumah saudaranya yang tak jauh dari rumahnya. Korban pulang ke rumah sambil menangis, mengadukan apa yang dialaminya ke ibu korban. Tak terima, keluarga korban melaporkan pelaku ke polisi sambil membawa hasil visum korban. Saat ditangkap, pelaku mengaku kerasukan setan saat melakukan perbuatan bejatnya. Itu kami mendapat laporan dari orang tua korban bahwa korban menangis dan telah dilakukan pencabulan oleh seorang, dan kami melakukan penyelidikan dan alhamdulillah atas penyelidikan dan memberikan bukti-bukti yang cukup, kami telah mengamankan seorang pelaku dan dia mengakui bahwa dia telah melakukan pencabulan dan saat ini sudah diperiksa. Namun setelah diinterogasi mendalam, pelaku tak bisa membantah perbuatannya lagi. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di unit PPA Satreskrim Polres Pangkal Pinang. Ia dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu, kakek 75 tahun asal Demak, Jawa Tengah mencabuli bocah 9 tahun. Dengan modus akan memberi uang, pelaku mengikat tangan, kaki, dan melakban mulut korban sebelum melancarkan aksi bejatnya. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Alisa Adi pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Warga Desa Keramat, Kecamatan Dempet, Demak, Jawa Tengah tidak bisa berkutik setelah polisi menangkapnya. Kakek berusia 75 tahun ini berurusan dengan polisi setelah mencabuli bocah 9 tahun yang merupakan tetangganya. Hampir 1 tahun kakek mesum ini menunggu kesempatan bisa mendekati korban. Saat kesempatan itu datang, korban yang sedang ditinggal ibunya mengantarkan bumbu ke rumah tetangga langsung didekati pelaku. Korban yang sedang menonton TV di rumahnya didatangi pelaku dan diajak main serta diimingi uang jajan. Karena akan diberi uang, korban pun mendekati pelaku dan pelaku langsung mengikat tangan dan kaki korban. Pelaku juga menutup mulut korban dengan lakban dan langsung menyetubuhi korban. Belum lama aksi bejatnya berjalan, ibu korban datang. Pelaku pun langsung kabur meninggalkan korban dalam keadaan terikat. Khawatir dimarahi ibunya, korban membuka ikatannya sendiri. Ibu korban curiga dan terus menanyakan apa yang terjadi pada korban. Karena terus didesak, korban akhirnya mengaku dicabuli pelaku. Saat dimintai keterangan, pelaku berbelit-belit selalu merubah pengakuannya kepada polisi. Namun setelah diperlihatkan hasil visum dan keterangan saksi, pelaku pun mengakuinya. Informasi daripada masyarakat, ada seorang anak di Kecamatan Dempet telah dicabuli dan disetujui oleh tetangganya sendiri. Atas info masyarakat, yang bersangkutan pelaku berhasil teridentifikasi dan sempat kabur melarikan diri. Kronologis singkatnya bahwa korban yang berusia 9 tahun tadi ditinggal kerja oleh Ibu Jumise. Ibu Jumise ini kerjanya setiap hari mengantarkan bambu. Pada saat si adik korban sendirian, datanglah pelaku. Pelaku ini mengiming-imingi korban akan memberikan uang. Karena akan diberikan uang, akhirnya korban mendekat. Dan setelah mendekat, korban diikat tangannya, kakinya, dan mulutnya ditutup. Dilakban. Kemudian secara sengaja dan memaksa menurunkan celana daripada korban dan memasukkan kemaluannya kepada korban. Atas kejahatannya, pelaku akan dituntut pidana penjara paling lama 15 tahun karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak.